kita mengakui kita kurang, kita lalai, kita banyak salah, kita jauh dari mereka. Kita jauh dari mereka. Kita jauh dari mereka, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad. Dalam setiap magam kita jauh. Dalam setiap keistimewaan kita jauh dari mereka. Orang yang benci sama Ahlul Bait, jangan kita sediain batu untuk mereka. Nih, kita sediain batu, kita sediain bensin untuk kalian ngebakar kita. Kita sediain batu untuk kalian ngelemparin kita. Dengan apa? Ya kita kasih bahan. Dengan kelakuan kita yang nggak beres. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Al-Haddad di akhir fasal ini beliau mengajak untuk hubb ahlil bait an-nabawi, mencintai keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahlu Rasulillah baitun mutahharun mahabbatuhum mafruḍatun kal mawaddati humul hamiluna sirri ba'da nabiyihim wa warathuhu akrim biha min wirathati. Cinta kepada ahli bait fil hadits sahih wa ahibbu ahla baiti li hubbi, cintai mereka sebagai bentuk kecintaan dan ta'zim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal Imam Abdullah Al-Haddad menyebutkan suatu ramuan yang ampuh, satu rumus, satu resep yang luar biasa, yang hebat. Itu beliau bilang, galla ma tadhahara bidzalika ahadun an sidq illa rafa'ahu Allahu ajallah hatta rubbama yasir bainan nas wa ka'annahu min ahlil bait. Ajib. Wal mar'u ma'a man ahab. Wa mahabbat ahlil bait tersebut, kata Imam Al-Haddad, tidak ada seorang pun yang menunjukkan kecintaan terhadap mereka, yang mana kecintaan itu bersumber dari sidq, kesungguhan, bukan lakon, bukan sandiwara, bukan karena kepentingan duniawi. Oh, cinta ahlul baitnya kalau lagi ada hajatan politik doang. Lah, tapi sidq, kesungguhan. Cinta kepada mereka dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Melainkan Allah akan mengangkat derajat orang tersebut, kata Imam Al-Haddad. Rafa'ahullahu ajallah. Allah akan mengangkatnya dan akan memuliakan orang tersebut. Terus bukan itu aja, hatta rubbama yusir bainan nas ka'annahu min ahlil bait. Hingga terkadang orang yang macam begini, karena kecintaannya udah mendarah daging kepada ahlul bait, hingga manusia ngelihat dia itu merasakan dari diri orang tersebut itu auranya ahlul bait. Merasakan dari diri orang tersebut auranya ahlul bait. Subhanallah. Wa hadha waqa' katsir. Baik dari orang-orang yang kita pernah jumpa dengan mereka ataupun minal mutaqaddimin, hatta yusir bainan nas wa ka'annahu min ahlil bait. Di antara manusia seolah-olah ini orang itu bagaikan ahlil bait. Kenapa? Omongannya, ucapannya, akhlaknya, sampai auranya, sampai aromanya, karena min ahlil bait. Di antaranya Imam Abdullah bin Ahmad Basaudan. Abdullah bin Ahmad Basaudan yang betul-betul cinta luar biasa terhadap ahlul bait. Itu sehingga waktu beliau pergi haji di Mekah itu ada seorang wali besar. Semua orang tuh kalau musim haji datang ke dia. Nah, ini orang nih, wali tersebut mukasyif, bisa mengkasyaf orang dan ta'zim kepada ahlul bait. Itu kalau di majelisnya ada ahlul bait yang datang, dia berdiri, siapapun ahlul baitnya, dia berdiri untuk ahlul bait tersebut, memuliakan ahlul bait gitu. Tapi kan yang datang ini jamaah haji dari luar negeri, nggak dikenal, kok dia main berdiri aja, dia bisa mencium aromanya ahlul bait, berasa ada min ahlul bait, langsung berdiri begitu. Nggak berdiri kecuali buat ahlul bait. Hadzal imam al-wali as-salih.
begitu hadir Al-Imam Abdullah bin Ahmad Basaudan ke majelisnya, ini orang ketika melihat Imam Abdullah bin Ahmad masuk dari pintu, dia bingung, kiraannya min ahlil bait, dia berdiri, tahu-tahu dia duduk lagi, bukan ahlil bait, nggak jadi, salah, tahu-tahu dia berdiri lagi, tahu-tahu dia duduk lagi, sensornya rusak, error sensornya, nggak bisa mendeteksi. Sampai ditanya, ente min ahlil bait atau bukan sih sebenarnya? Bilang, lah, ana ila muhibbihim, saya pecinta mereka, bukan min ahlil bait. Begitu. Tetapi kecintaan yang udah mendarah daging itu sehingga auranya pun juga lekat pada diri orang tersebut, sebagaimana disebutkan almar'u ma'a man ahab, seseorang bersama dengan yang dia cintai. Wa minhum hada, seperti Syekh Umar bin Abdullah Makhramah radhiyallahu anhu, wa Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi yang merupakan anak didiknya Al-Faqih Al-Muqaddam, Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi. Itu bilang katanya Al-Ba'alwi itu mereka itu dititipkan sirnya itu pada Syekh Sa'id Al-Amudi. Begitu mau mendapatkan sir tersebut, ziarah Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi. Subhanallah, ajib. Beliau adalah kesayangannya Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi, hatta ka'annahum min ahlil bait. Terus juga minal mutaakhirin ada seperti من اسمه الشيخ عبد الكريم الملاحي، هذا محب لأهل البيت، الشيخ هذا شيخنا duduk sama dia seolah-olah ka'annah min ahlil bait, Syekh Abdul Karim al-Malahi. Wa ghairuhum katsir. Ada lagi Syekh Abdullah, hada kan imam di Masjid Jami' Tarim, karena min ahlil bait, katsir. Sama di Tarim sih banyak yang kayak begitu. Wa indana hada fi Indonesia hada Syekh Baraja, karena ila min ahlil bait, dari mahabbahnya yang kuat terhadap ahlil bait. Wa Kiai Hamid bin Abdullah bin Umar, yang merupakan didikan Al-Habib Ja'far bin Syekhan As-Saggaf, muridnya para awliya wa salihin, punya mahabbah yang kuat terhadap ahlul bait. Subhanallah, dari kata-katanya, ucapannya, auranya, ka'annahu min ahlil bait. Begitu. Bukan samar-samar tapi terang-terangan, nyata, soalnya ka'annahu min ahlil bait aromanya. Masya Allah. Hakadha. Ukathir hadha min al-kiai wa masyayikh, yang mana duduk bersama mereka itu berasa banget seolah-olah aura ahlul bait itu melekat pada diri mereka, min guwat mahabbatihim. Subhanallah, sampai diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan sebab mahabbah an-siddiq, betul-betul mahabbah yang memiliki kesungguhan. Dan mereka manfaat dengan mahabbahnya kepada ahlul bait. Subhanallah, cinta kepada ahlul bait ya bukan karena apa-apa, melainkan sebagai bentuk ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa makna mahabbah kepada ahlul bait, kalau ada dari keturunan ahlul bait yang bodoh diajarin, yang berilmu ambil ilmu dari dia, yang soleh, yang taat minta doa dan husnudzan, yang maksiat dan bejat, kalau ada oknum yang maksiat dan bejat, kalau betul cinta sama ahlul bait, tegur dan nasihatin, jangan dibiarin. Begitu, cucu Nabi, tapi kalau dia bikin salah, dia bikin maksiat, tegur, nasihatin. Nabi girang kalau cucunya dinasihatin. Sama, ente sayang sama anaknya kita, tapi ngelihat anak kita main pisau, begitu, megang pisau tuh anak kecil,
Itu cabut, angkat, nangis kalau ditarik pisaunya, biarin nangis. Yang penting jangan buntung tangannya, jangan sampai terluka. Begitu. Dia main apa namanya di tepi jurang, selamatin, minggirin, nangis kalau diangkat, biarin nangis, biarin dia marah, biarin dia ngambek. Gitu. Jangan sampai dibiarkan nyemplung di dalam jurang. Wah, kata kalau ada yang salah, ada yang keliru, tegur, nasihatin. Ayo, ada makna mahabbah kepada ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Haddad bilang mahabbatuhum dini wa fardi wa sunnati wa urwati al-wuthqa wa afdalu ma indi. Kecintaan kepada mereka itu agamaku. Cuma cara cintanya bagaimana? Cara cintanya bagaimana? Itu yang perlu, mengungkapkan cinta seperti apa terhadap mereka. Terus juga nasihat buat ahlul bait, buat orang-orang yang punya hubungan terhadap ahlul bait, belajar, nuntut ilmu. Ahlul bait kalau bodoh malu-maluin, ahlul bait kalau maksiat mencoreng wajah leluhur dan kakeknya. Begitu. Ahlul bait kalau dia bejat, ada bikin malu. Kalau mereka bikin kebaikan, ketaatan, itu diganjar pahala oleh Allah Ta'ala 2 kali lipat. Tetapi man ya'ti minkum nabi fahishatin mubayyinatin yudha'af lahal 'adzab da'fain. Yang bikin kemaksiatan maka diganjar dosa, dibalas dengan hukuman 2 kali lipat. 2 kali lipat. Berat. Jangan cuma jerit-jerit nasab, akan tetapi khianat terhadap kakek moyangnya dan leluhurnya. Itu disebutkan ada satu orang di zamannya Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir atau Tahir bin Husain bin Tahir lagi ngaji kitab di Masjid Jami', yang dibaca kitab ada Masyara' Rawi Kutubul Qaum, menyebutkan tentang sirah tarajim ahlil bait. Saat disebutkan itu semuanya, ada satu orang pekerja pasar. Dia bertanya, "Syuf ya habaib." Diinterupsi itu majelis. "Saya mau tanya, Nang Lebaik, kenapa? Itu yang kalian baca itu siapa sih? Terjemah fulan, Habib fulan, Sayyid fulan, Imam fulan. Siapa sih mereka? Man haula?" Maka dijawab, "Haula abauna wa ajdaduna wa aslafuna." Mereka adalah bapak-bapak kami, moyang kami, leluhur kami, salaf kami. Tahu-tahu itu orang tuh bilang, "Alhamdulillah, untung mereka bukan kakeknya saya." Loh, kenapa? Kok ente nggak mau jadi cucunya mereka? Dia bilang, "Alhamdulillah, untung saya bukan cucu mereka, mereka bukan kakek saya." Kenapa? Bilang sebab mereka itu orang-orang nih sesuai yang kalian baca, magomnya tinggi, agung, luhur. Kewaliannya, nih sholatnya sekian ribu, nih ngajinya sekian puluh, nih ibadatnya sekian, ilmunya sekian. Untung mereka bukan kakeknya saya, mereka kedudukannya tinggi. Ya, sebab nih kalau saya, kakek saya, bapak saya maklar di pasar, bapaknya lagi maklar, bapaknya lagi juga maklar, pedagang di pasar, maklar juga. Begitu, dan saya pun juga sekarang nih generasi kesekian maklar di pasar. Artinya ya maklar, putra maklar, melenceng nggak jauh-jauh banget, masih tetap sibuknya sama pasar, kerjaannya maklar. Tapi kalau saya melenceng, istilahnya ya saya jatuhnya kemana sih? Nggak jauh-jauh banget, ibaratnya jatuh dari meja jatuh ke ubin, nggak fatal. Tapi orang yang kalian sebutkan tuh orang-orang hebat, wali-wali besar itu mereka tuh ada di puncak gunung. Kalau cucunya melenceng, itu jatuhnya bukan dari atas meja ke bawah, dari puncak gunung jatuh ke bawah, akan hancur berkeping-keping, mampus, celaka. Tuh, wah kata. Angkanya dibilang, "Ya magbahal jahal fi man yantasib birijal." Betapa memalukan keturunan orang baik tapi melenceng dari jalan leluhurnya. Omongannya nggak seperti leluhurnya,
omongannya seperti penjahat, kelakuannya nggak seperti kelakuan leluhurnya, seperti kelakuan penjahat. Begitu juga ibadatnya nggak seperti ibadat mereka, akhlaknya nggak seperti akhlaknya mereka, adabnya nggak seperti adabnya mereka. Orang dulu tuh ilmu mereka membuat semua kagum, yang mana kalau ilmunya nggak berhasil bikin orang jadi kagum, maka ibadatnya bikin orang jadi kagum. Kalau ibadatnya biasa aja nggak bikin orang terlalu kagum, maka akhlaknya yang bikin orang jadi kagum. Nah sekarang kalau ilmunya boro-boro, ilmunya bobrok, nol besar, ibadatnya nol besar, akhlaknya nol besar, terus orang mau kagum sama apa? Kagum kalau ente mabok, kagum kalau ente rokokan situ, kagum kalau ente kerjaannya ngegosip mengumpat, kagum kalau ente tukang caci maki, kagum dengan dengan ngezalimin orang lain, mengganggu orang. Apa yang mau dikagumin? Apa yang mau bikin orang jadi cinta? Subhanallah. Hakadha. Hakadha. Alhasil, jangan sampai musuhnya Ahlul Bait yang memusuhi mereka, tahu musuhnya Ahlul Bait yang menodai mereka, yang menistakan mereka, yang ngejelek-jelekin mereka. Jangan sampai, oh kalau yang ngejelekin orang lain sih wajar, tapi yang mencoreng mereka anak sendiri, nah itu kurang ajar. Cucu sendiri yang mencoreng mereka itu kurang ajar, itu nggak benar. Ya Latif, ya Mu'in, mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatin kita sekalian. Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, itu beliau kalau dicerita tentang Ahlul Bait, terus dia bilang sambil nangis, Allahumma la tuballighhum min akhbarina ma yasuhum. Ya Allah, jangan sampai berita-berita kita sampai kepada mereka dari hal-hal yang bikin mereka sedih. Soalnya kita tahu diri, keadaan kita kayak begini. Kata Imam Al-Haddad, beliau tuh mereka para Ahlul Bait, walakinnahum abauna wa ajdaduna wa aslafuna mimman madaw bisalami. Mereka adalah kakek kita, leluhur kita yang berjalan di metode salamah, jalan salamah, jalan keselamatan. Terus juga nahnu wa ma nahnu an haqqin lahum binyami, kita enggak lalai akan haknya mereka, tapi juga kita tahu diri, mugri nabi tagusir an sya'wi majdihim wa husni masa'ihim bikulli magami. Kita berikrar, kita mengakui kita kurang, kita lalai, kita banyak salah, kita jauh dari mereka, kita jauh dari mereka, kita jauh dari mereka. Kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, dalam setiap magam kita jauh, dalam setiap keistimewaan kita jauh dari mereka. Masya Allah. Wahakadha. ثم لا تغتر بالنسب لا ولا تقنع بكان أبي واتبع في الهدي خير نبي أحمد الهادي إلى السناني. Jangan ghurur dengan nasab, jangan merasa cukup dengan bapakku gini, kakekku begini. Ikutin, teladanin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang benci sama Ahlul Bait, jangan kita sediain batu untuk mereka. Nih, kita sediain batu, kita sediain bensin untuk kalian ngebakar kita. Kita sediain batu untuk kalian ngelemparin kita. Dengan apa? Ya kita kasih bahan. Dengan kelakuan kita yang nggak beres. Itu udah nggak usah teriak-teriak, anak Ahlul Bait, anak Ahlul Bait. Jangan, udah begitu. Nggak ada satupun dari leluhur kita yang menuntut untuk dihormatin, untuk dimuliakan. Lah, justru tahu diri mugiri nabi tabusir, malu. Ya, kita adalah aib bagi salaf kita. Leluhur kita nggak punya cacat, cacatnya satu, punya keturunan kayak kita. Kita adalah aib bagi mereka.
Mereka nggak punya aib apa-apa kecuali kita. Sayyidina Al-Mahdhar bilang, ana ugayyik fi ahli. Aku adalah ugayyik, tahu ugayyik? Anak durhaka, bagaikan anak durhaka. Aku adalah durhaka kecil, durhaka kepada leluhurku dan salafku. Ada Syekh Umar Mahdhar dengan tawadhu'nya bilang begitu. Bukan dia yang durhaka, kita yang durhaka. Kita yang durhaka. Adahu. Orang dulu kalau dituding ente ahli bait ya malu. Dituding ente ahli malu. La astagfirullah. Malu. Kenapa? Hujjahnya berat kalau dia begitu. Kayak ke orang sekarang dia masang label ana ahlul bait. Begitu. Kenapa? Ya soalnya dia dagang, dia jualan, punya kepentingan. Ya Latif. Ya Latif. Allah yuslih al-ba'al wa yuslih bihim, yuslih ma bainahum. Itu min da'wat al-Habib Ahmad bin Hasan. Itu beliau ngajarin aksar min ad-du'a, Allahumma aslih al-ba'alwi wa aslih bihim wa aslih ma bainahum. Ya Rabbi taufik hatta naufik insyaallah. Kalau mau lihat antara kita masalah kita tuh bedanya jauh. Bedanya jauh kayak langit sama sumur. Jauh bedanya. Allah. Taib. Ada Salim Syatri bilang tuh seorang tuh ada 3 macam, keturunan orang soleh, keturunan wali-wali, ada 3 macam, ada sabig, ada lahig, ada mahig. Sabig hadza yang bisa lebih dari salafnya. Di antara para cucu lebih dari salafnya ada banyak. Minhum Al-Habib Abi Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Al-Habib Abdullah bin Hasan bin Tahir. Masya Allah. Sabigun. Minhum dia nggak bisa lebih dari salafnya, akan tetapi ya lahik, jalan ngikut di belakang salafnya. Masya Allah. Ada kathir adalik. Masya Allah. Walladzina amanu taba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Terus ada lagi mahig. Mahig itu nyeleweng, nyimpang dari jalan leluhurnya. Nyeleweng, nyimpang jauh dari jalan leluhurnya. Adahu. Apa namanya? Fa khalafa ba'dihim khalfun adha'u shalah wa taba'u syahwat sawfa yalgawna ghayya. Adha'u shalah, bapaknya nggak pernah ninggalin jamaah, moyangnya leluhurnya nggak pernah ninggalin sholat jamaah. Dia subuhnya bablas mulu, boro-boro sholat jamaah. Bapaknya seumur hidup nggak pernah ninggalin duha dan witir. Syekh Abu Bakar bilang, saya nggak pernah ninggalin witir dan duha alal kamal. Wah, dia yang fardu aja ditinggalin, teledor, apalagi yang sunnah. Subhanallah. Ma'al Quran fi Qarani, salafnya leluhurnya. Wah, dia boro-boro buka Quran. La ilaha illallah. Salafnya ma fa'altu makruh wala hamamtu bi fi'il makruh, nggak pernah berbuat makruh, hatta niat bikin yang makruh nggak pernah terlintas. Wah, ini jangankan yang haram aja ditunggangin. Dha'us salah, ninggalin salat, nelantarin salat. Yang duha, yang witir, yang rawatib, yang tahajud, yang qiyamul lail, salat jamaah, sefardu-fardunya juga dia tinggalin, dia telantarin. Wa taba'u syahwat, ngikutin syahwat dan hawa nafsu. Syahwat bukan syahwat perut dan kemaluan doang. Syahwat al-kalam, syahwat pengen ngomong, syahwat pengen komentar, syahwat pengen ngelihat yang haram, syahwat melampiaskan syahwat anggota tubuh. Bukan cuma perut dan kemaluan, tapi mata punya syahwat, mulut punya syahwat, kuping punya syahwat, tangan punya syahwat, kaki punya syahwat, punya keinginan. Subhanallah, diikutin semuanya. Enggak semua yang diinginkan oleh diri kita terus harus kita turutin, kagak. Harus dikekang. Abdul hawa fal yawm malikuhu. Dulu aku adalah budak hawa nafsu,
Tapi begitu udah kenal sama para ulama masyayikh, dia menjadi menguasai hawa nafsu. Hawa nafsu yang tunduk kepada dia. Nafsu wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Dalam dirinya nggak ada hawa, galab warab, galab warab. Dicaci orang, masa bodoh, nggak dipikirin, wala bebekas. Begitu berakhlak kepada pembencinya seperti bersikap berakhlak kepada pecintanya. Akhlak yang luhur luar biasa. Subhanallah. Itu akhlak kepada pembenci. Ente salah orang nih, pembenci lah. Berakhlak kepada pembencinya seperti kita berakhlak kepada pecinta kita. Radhiyallahu anhum wa ardhahum. Ada tuh orang masuk ke rumahnya Imam Abi Bakar Al-Adani, mau maling, salah rumah. Nggak taunya dia lagi cari-cari kamar, oleh Imam Abu Bakar masuk ke ruangan itu tengah malam nih, rupanya mau tahajud. Itu orang langsung ngumpet di kolong balai atau di kolong kasur. Begitu. Wal Habib ada sholat kayak biasa. Nggak lama tahu-tahu dari jendela tuh di lantai atas dia. Dari jendela masuk 2 orang. Minal aulia. Masuknya dari jendela. Nggak ada tangga, nggak ada apa. Tambah takut lagi tuh orang. Wah, salah orang saya nih. Siapa rumah siapa yang dimasukin? Nggak tahu 2 orang itu adalah wali. Dia bilang, ya Habib Abi Bakar. Naam. Bilang ada fulan bin fulan, wali yang menduduki magam kewalian kita. Dia meninggal dunia malam ini. Sekarang posisinya kosong. Siapa yang mau ditempatin? Maka bilang, Suairik. Tuh maling kecil. Hei maling, sini keluar dari kasur. Sini. Udah takut. Mau jadi wali gak? Tawarin begitu. Diam dia, khalas. Begitu. Sekarang yang ikutin aneh, ente taubat, ente istighfar. Taubat, istighfar, dibimbing, disampaikan kepada Allah. Dalam sesaat masuk maling, keluar wali. Masuk maling, keluar jadi wali. Itu sikap mereka, hatta kepada orang yang niat jahat dibalikin kayak begitu. Apalagi orang yang niatnya baik. Allah. Wa ma'alim tabi'annana ahlul wafa wa mahibbuna ma zala tahta liwana. Nahnul kiram man atana qasidan nala sa'adata indama yalgana, kata Syekh Abu Bakar bin Salim. Fanhal bi'azmin la takunu muqassiran wanzur taral usyaqa hawla himana mustabshirina binaili ma qad ammalu farihina mudh nadharul jamal ayana hamu bi'ashqatihim sukara indama kushifal hijab wa syahaduh maghnana fahumul murad wa la yuradu siwahum wal qalbu mushtaghilun bihim wal hana karir li sam'i dhikrahum wa hadithahum ta'mal ma'i bihayatihim ihsana. Bagi syekh tamat. الزم باب ربك واترك كل دون واسأله السلامة من دار الفتون.